Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita hadir lagi, berjumpa lagi pada acara mingguan persembahan Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER, bekerja sama dengan POGI dan IDI Surabaya, serta tenaga kesehatan atau narasumber dari staf dari RSUD Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Universitas Airlangga, yaitu acara Tanya Apa Saja atau TAS, acara rutin mingguan, diskusi singkat selama 1 jam, pukul 10 sampai pukul 11. Dan hari ini kita bertemakan mengenai onkologi ginekologi, yaitu dari bagaimana tes HPV sebagai screening kanker serviks, dan telah hadir di tengah-tengah kita yang berlaku sebagai moderator yaitu Dr. Brahmana Skandar, spesialis obstetrik konsultan, dan juga dengan kedua narasumber yakni Dr. Indra Yuliati, spesialis obstetrik konsultan, dan juga Dr. Pungki Mulawardana, spesialis obstetrik konsultan. Seperti biasa, kepada seluruh peserta, bila mana ada pertanyaan atau unek-unek atau ingin diskusi langsung, maka monggo dipersilakan bisa bertanya langsung melalui kolom chat atau menulis di kolom fitur Q&A, atau lebih baik lagi bila mana bisa ingin berdiskusi langsung, raise hand, nanti akan kita tampilkan dengan para narasumber dan juga moderator. Seperti biasa, mungkin ya kami buka dulu dengan sambutan dari Dr. Brahmana. Mungkin sekaligus dilanjut karena beliau juga sebagai moderator dalam kali ini. Mungkin nanti seperti biasa akan ada paparan singkat dari masing-masing narasumber, baik dari Dr. Indra Yuliati maupun Dr. Pungki Mulawardana. Pada Dr. Brahmana kami persilakan. Monggo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati guru saya Dr. Sinyoto, sahabat-sahabat saya Dr. Pungki, Dr. Indra sebagai narasumber, kemudian Dr. Seto, Dr. Firda, Dr. Pandu yang mengawal acara TAS tidak kenal lelah ya dari minggu ke minggu. Nah, dan juga saya menyapa dan hormat saya untuk semua partisipan. Apresiasi di tengah kesibukan untuk meluangkan waktu untuk mengikuti acara TAS. Jadi begini, topik pada hari ini itu sangat penting. Sangat penting kenapa? Karena sebetulnya problem utama obstetri ginekologi itu yang pertama angka kematian ibu. Nggak turun-turun dari dulu. Yang kedua, kanker serviks nggak turun-turun dari dulu. Dan celakanya kanker serviks semua terdeteksi hampir 85% data kita stadium lanjut, bahkan mungkin 90%. Nah, ini selalu kita menjadi pertanyaan orang. SPOG tambah banyak, bidan tambah banyak, dokter umum tambah banyak, rumah sakit tambah banyak, rumah bersalin tambah banyak, rumah sakit tambah banyak, biaya ditanggung, tetapi angkanya tinggi. Nah, ini salah satunya mungkin bagaimana metode yang lain. Nah, di luar negeri itu cukup tes HPV saja. Jadi tidak perlu lain-lainnya, hanya tes HPV sebagai screening primer kanker serviks. Nah, nanti ditanyakan langsung saja pada diskusinya. Moderator kali ini adalah Dr. Sinyoto, Dr. ada perubahan karena Dr. Pujo ada acara mendadak. Jadi selamat berdiskusi. Harapannya kita juga memperoleh dari panjenengan semua partisipan apa sih sebetulnya masalah di lapangan untuk screening kanker serviks ini. Terima kasih, sehat selalu semua. Salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf koreksinya. Jadi monggo sekali lagi kepada seluruh peserta yang ingin mengajukan pertanyaan yang hadir pada hari ini bisa bertanya langsung melalui fitur Q&A dan juga atau kolom chat, atau bisa diskusi langsung, bisa raise hand. Oleh karena itu, untuk mensingkat waktu, kami persilakan kepada Dr. Sinyoto, spesialis obstetrik konsultan, untuk bisa membawakan acara. Monggo, Dok. Menyatu karena dari lainnya apa itu semuanya. Jadi mungkin sinyalnya agak kurang jelas nih, Dok. Iya. Dok, sampun, Dok.
dalam rangka mencoba mengatasi kanker serviks. Mohon izin mungkin biar lebih lancar sinyalnya, nonton apa videonya bisa di off mungkin dok, jadi Sebentar bisa ya. ngobrol. Oke. Bisa kedengaran suara saya? Sampun, alhamdulillah. Sudah dok. Jelas dokter. Oke. Baiklah, pertama kali saya ingin menyapa dulu teman-teman Dr. Brahmana, Dr. Indra Yuliati, dan Dr. Pungki, juga para teman sejawat peserta acara pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat semuanya ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai tes HPV sebagai screening primer kanker serviks. Dan ini kemarin pada waktu KOGI sudah KOGI ke-18 di Pekanbaru telah dihasilkan beberapa simpulan dan rekomendasi mengenai rencana penanggulangan kanker serviks di Indonesia yang tentu saja juga bagian daripada penanggulangan kanker serviks di dunia ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan para narasumber untuk menyampaikan paparannya terlebih dahulu sebelum kita diskusi. Yang pertama, Dr. Indra Yuliati, spesialis objektif ginekologi, konsultan onkologi, saya persilakan. Silakan Dr. Indra. Terima kasih Dr. Sunyoto. Saya akan coba share screen. Sudah jelas ya? Sudah, Dr. Seto. Sampun dok, sampun muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya hari ini bersama Dr. Pungki akan membawakan tentang tes HPV sebagai screening primer kanker serviks. Nanti kita enggak share sendiri-sendiri dokter, jadi ini sudah kita rundingkan bahwa ini saya sama Dr. Pungki sama-sama, cuma nanti untuk menghemat waktu, sekarang ini giliran saya untuk menyampaikan materinya. Ya, seperti kita ketahui, kanker serviks ini masih merupakan kanker nomor 4 di dunia. Ini banyak terjadi pada negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. Kalau kita lihat bahwa penyebab dari kanker leher rahim ini merupakan infeksi persisten dari human papilloma virus ya. Kalau di Indonesia, kanker serviks ini masih menempati urutan nomor kedua setelah kanker payudara. Ini sangat kita sayangkan karena kanker serviks ini dapat dicegah. Pencegahan primer bisa dengan vaksin HPV dan pencegahan sekunder bisa dengan kita melakukan screening secara rutin. Di beberapa negara yang sudah melakukan screening kanker serviks ini dan berjalan cukup efektif, itu angka kematian dan angka kejadian kanker serviks ini cukup rendah. Jadi ke depannya karena kanker ini bisa dicegah, ya nanti harapannya nanti semuanya akan bisa tereliminasi. Jadi kalau lihat dari sini, ini dari WHO ya, memang kita karena ini preventable, kita bisa melakukan kesempatan untuk vaksinasi maupun melakukan kesempatan screening ya. Kalau kita lihat dari sini, eliminasi ini baru bisa tercapai melalui 3 pilar. Yang pertama, 90% wanita yang sudah divaksinasi HPV pada usia 15 tahun. Terus kemudian 70% wanita sudah dilakukan screening, tetapi di sini disebutkan dengan high performance ya. Jadi bisa 2 kali di usia 35 dan usia 45 tahun. Sedangkan pilar yang ketiga, 90% wanita yang sudah diidentifikasi menderita cervical disease ini mendapatkan treatment yang memadai. Jadi kalau semisal 90%, 70%, 90% ini bisa terlaksana, 3 pilar ini terlaksana dengan baik, harapan kita nanti 2030 ini goal kita bisa tercapai dan penyakit ini bisa bahasanya menjadi minimal. Jadi dari WHO sendiri mengeluarkan guideline pada tahun 2021, kalau kita lihat di sini ya,
ada beberapa pendekatan untuk screening kanker leher rahim ya. Yang pertama ini yang saya beri kotak ini yang sudah dikerjakan sekarang, bisa dengan inspeksi visual, bisa dengan IVA ya, atau VIA dengan asam asetat maupun Vili, bisa juga dengan pap smear, di sini bisa konvensional, bisa juga dengan liquid base, dan yang ketiga dengan pemeriksaan molekular. Dalam hal ini dengan pemeriksaan HPV DNA. Nah, rekomendasi dari WHO apa? Dari sini strong rekomendasinya adalah WHO merekomendasikan HPV DNA detection itu sebagai primary screening itu lebih baik dibandingkan VIA maupun sitologi screening ya. Tetapi ini ada catatan bahwa apabila program existing itu yang sudah ada sebelumnya, misalkan sitologi sebagai primary screening test ya, itu sebaiknya tetap dilanjutkan sampai HPV DNA testing itu beroperasional. Dan catatan yang kedua bahwa apabila program existing itu berupa VIA atau IVA sebagai primary screening ya, di sini sebaiknya segera ya untuk transisi ya. Transisi karena memang kalau kita lihat walaupun mulai dari pap smear maupun dengan pemeriksaan IVA itu kalau dibandingkan dengan HPV DNA test maka false negatifnya itu masih lebih tinggi. Kemudian dari WHO sendiri menyarankan apabila menggunakan pemeriksaan HPV DNA, kita bisa mulai pada usia 30 tahun, di mana nanti interval screeningnya bisa setiap 5 sampai 10 tahun. Sedangkan pada wanita-wanita yang dengan HIV, maka startnya itu bisa dimulai pada usia 25 tahun, dan kemudian dilakukan regular screeningnya sekitar 3 sampai 5 tahun. Bagaimana di Indonesia? Dari kami Satgas Lesi Prakanker ya, untuk sesuai target WHO tahun 2030 ya, memang kita berharap nanti vaksinasi akan tercapai 90% ya, terus kemudian screening ya itu juga tercapai 70% dan terapinya bisa mencapai 90%. Dari sini memang sekarang HPV DNA masih belum menjadi program screening nasional kita. Tetapi vaksinasi insya Allah tahun depan itu sudah mulai rencananya pada bulan imunisasi anak sekolah. Jadi pada usia kelas 5 SD dan kelas 6 SD dengan interval 1 tahun. Sedangkan untuk screening ya, metode yang dipilih itu ada beberapa memang mulai dari IVA, tetapi terus kemudian pap smear. IVA kalau dibandingkan dengan pap smear maka false negatifnya lebih kecil ya. Terus kemudian kita dari PP POGI ya, dari HOGI itu mengusulkan bahwa tes HPV DNA ini masuk ke dalam tim HTA. Jadi tim penilaian teknologi kesehatan supaya dimasukkan ke dalam program nasional. Dan ini masih dalam progres kajian, dan kemarin dalam Lokakarya juga sudah disampaikan tentang cost effectiveness-nya. Terus kemudian di negara sebelah pun ya, di tetangga kita Thailand ya, itu juga sudah menggunakan tes HPV DNA sebagai primary screening testnya. Terus kemudian apabila nanti tes HPV DNA ini disetujui sebagai screening ya nasional di negara kita, usulan dari tim Satgas Lesi Prakanker itu kita menerapkan co-testing Indonesia, dalam hal ini HPV test plus pemeriksaan IVA. Jadi kanker itu merupakan masalah kita bersama ya, jadi kita butuh kerjasama dengan semua SPOG yang ada di Indonesia. Nanti misalkan ke depan sementara sebelum HPV DNA test ini di-approve sebagai program screening nasional, ya kita sudah mulai mensosialisasi, terus kemudian pemeriksaan IVA yang sudah dijalankan di beberapa daerah, harapannya nanti kita butuh dukungan semua dari SPOG di Indonesia. Dari saya sekian, Dr. Sunyoto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Indra. Kita lanjutkan dengan Dr. Pungki ya. Silakan Dr. Pungki melanjutkan paparannya. Ya, terima kasih Dr. Sunyoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi mungkin tadi sudah dijabarkan Dr. Indrayul secara lengkap ya. Jadi sebenarnya mungkin yang kita harus garis bawahi, mungkin untuk diskusi juga penting bahwa ini kan
kita membahas tentang screeningnya ya. Jadi screeningnya ada perubahan ke arah HPV DNA. Karena HPV DNA ini sebenarnya prinsipnya kalau misalnya pemeriksaan yang dulu yang established pap smear, terus kemudian ada tambahan HPV DNA, ada tambahan co-testing. Terus kemudian WHO juga memikirkan bagaimana caranya untuk membuat supaya pemeriksaannya lebih akurat dan lebih efisien, dan kata kuncinya menghindari false negatif ya. Karena jadi kita tahu bahwa pap smear itu false negatifnya ternyata cukup tinggi karena sangat subjektif. Sedangkan HPV DNA pemeriksaannya objektif. Jadi kita bisa mendetek HPV-nya apa tidak. Dan HPV DNA itu selain untuk saat ini, dia juga bisa dipakai sebagai marker untuk masa depan. Jadi bagaimana risiko lesi prakanker di kemudian hari. Itulah kenapa kok HPV DNA di hampir semua penelitian hasilnya akan lebih akurat dibandingkan pap test ya. Tapi ini tidak merubah untuk diagnostik, artinya mau kita melakukan HPV DNA testing positif, mau kita pap smear positif atau IVA positif, tetap kita tadi tak lanjuti dengan pemeriksaan kolposkopi ya idealnya ya, kolposkopi, dan kalau ada lesi kita juga bisa teruskan dengan biopsi, baru kita tata laksana berdasarkan hasil itu. Jadi mungkin nanti ada diskusi di belakang ya. Mungkin itu saja dari saya pernyataan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Dr. Pungki. Kita mulai aja dengan diskusi. Barangkali sudah ada teman-teman sejawat sekalian yang ingin bertanya. Silakan bisa dengan mengangkat tangan secara langsung, bisa juga dengan menuliskan di dalam chat ya. Silakan. Iya, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Dr. Sunyoto, izin saya bacakan. Jadi yang pertama dari Dr. Widya Stutri, beliau bertanya screening sebelum vaksin dengan IVA atau pap smear, vaksin sebaiknya pada usia berapa? Jadi yang pertama mulai vaksinnya usia berapa, dan yang kedua ini screeningnya sebelum vaksin dengan IVA atau pap smear. Iya, monggo. Iya, mungkin Dr. Indra Yuliati. Oke, saya dulu. Terima kasih Dr. Seto, Dr. Sunyoto. Screening apa yang dikerjakan sebelum dilakukan vaksinasi HPV? Maka yang pertama kita cari datanya adalah apakah pasien tersebut itu yang mau vaksin itu sudah melakukan kontak seksual atau belum. Kalau pasien itu sudah melakukan kontak seksual, ya dalam hal ini, maka sebelum vaksin kita bisa mengerjakan ya bisa IVA, bisa juga dengan pap smear. Apabila pada pemeriksaan IVA kita dapatkan area yang asitoid ya, maka kita lakukan treatment terlebih dahulu, baru kemudian kita lakukan vaksinasi. Tapi apabila pasien itu kita kerjakan pap smear, apabila pasiennya tidak ada abnormalitas hasil ya masih kelas 1, kelas 2 atau Bethesda-nya itu NILM ya, maka kita bisa langsung kerjakan pemberian vaksinasi HPV. Tetapi kalau pasien itu wanita usia di atas di bawah 14 tahun ya, di mana kalau di bawah 14 tahun kita bisa cukup memberikan vaksin HPV itu 2 kali suntikan, di mana intervalnya memang bisa 0 sampai 15 bulan. Biasanya kalau kita dipraktekkan itu 0 sampai 6 bulan, tapi kalau untuk program kita biasanya memakai kelas 5 sama kelas 6. Jadi screening sebelum vaksin itu bisa kita gunakan dengan IVA, bisa juga kita gunakan dengan pap smear, dokter. Mungkin Dok Sunyoto masih terputus, mungkin Dokter Pungki ada tambahan, Dok? Iya, jadi tadi mungkin ditanyakan masalah screeningnya apakah menggunakan IVA atau pap smear ya. Jadi sebenarnya ini kita terlepas dari HPV. HPV testing jangan lupa bahwa itu dikerjakan di atas 30 tahun. Ya. Kalau di bawah 30 tahun, mungkin ada rekomendasi tidak digunakan karena makna klinisnya lemah. Artinya kalau di bawah 30 tahun itu kemungkinan infeksinya bisa reda dengan sendirinya, dan kecil kemungkinannya menimbulkan manifestasi klinis. Jadi tidak perlu diperiksa. Jadi kalau di bawah 30 tahun, kita masih tetap menggunakan pemeriksaan sitologi. Jadi idealnya gold standarnya dengan pap smear. Jadi itu yang selalu mungkin kita harus katakan dengan pasien, terutama mungkin pasien yang ya high educated ya dan segala macam. Jadi kita mengatakan, tapi kalau memang pemeriksaan yang di cover oleh JKN ya mungkin itu dengan IVA. Dan IVA itu saya rasa sangat sederhana. Mungkin teman sejauh tinggal menyiapkan asam asetat saja, kita inspek dulu, kita periksa gitu, oh bagus Bu, karena kita nggak perlu ngomong.
Kalau kita ngomong pasien, Bu, saya periksa IVA, takut dia seakan-akan kayak di counter dan segala macam. Padahal cuma periksa saja. Jadi masalah IVA atau PAPNIR saya rasa kita anggap kedudukannya setara, walaupun kita tahu bahwa gold standarnya PAPNIR dan lebih akurat. Cuma mungkin nanti kita tergantung pemilihan pasiennya saja. Ada beberapa yang bisa di PAPNIR, ada beberapa yang mungkin kita harus IVA gitu ya, karena logistik. Terima kasih. Dokter Pungki, apa Ya, nggak siap, Dok. sebaiknya pemeriksaan itu tetap kita harus jelaskan pada penderitanya? Setuju, Dok, setuju. Jadi kita jelaskan bahwa idealnya itu cuman tergantung logistik. Kadang-kadang beberapa teman tuh patologinya mungkin di daerah, mungkin saya minta masukan juga teman-teman daerah ya. Ini ada beberapa yang PAPNIR itu 2 minggu bahkan 3 minggu, Dok. Jadi ada pasien datang itu dia sudah nggak enak, Dok saya dari PAPNIR di daerah ini dikirim ke kota besar dulu 2 minggu lebih belum jadi gitu. Jadi kadang-kadang ada masalah itu, Dok. Karena pasiennya resah dan segala macam. Jadi mungkin itu yang lebih susah KIE-nya karena patologi tidak tersebar merata. Jadi mungkin nanti dari teman-teman ada masukan atau kendalanya apa di daerah itu. Ya, mungkin dari teman peserta ada yang ingin menanggapi atau berbagi pengalaman dalam hal ini. Silahkan. Ya, monggo, kami silakan. Lanjutkan pertanyaan lain. Terima kasih, Dok. Mungkin sambil menunggu nanti kalau ada kendala-kendala boleh ini. Jadi nggak hanya pertanyaan, tapi juga kadang memang isinya curhat ternyata fakta di lapangan berkaitan dengan klaim JKN atau mungkin pertanyaan dengan logistik tadi betul. Mungkin nanti ada alternatif lain yang bisa kita lakukan untuk melakukan screening sebelum vaksin HPV. Mungkin saya lanjut pertanyaan kedua dari Dr. Reddy. Jadi berapa persen dari pasien serviks di Indonesia yang tes positif HPV, Dok? Kalau tes HPV positif, apakah artinya virus dalam keadaan aktif? Apa terapi dengan tes HPV positif? Jadi interpretasi dari kemungkinan tes HPV ini. Monggo. Ya, baik, Dr. Indrayul mungkin. Oke. Kalau kita dulu pernah melakukan penelitian ya, waktu itu bimbingan saya sama Dr. Brahmana ya, jadi ada BPDS yang melakukan penelitian pasien-pasien CA cervix, terus kemudian dilihat HPV-nya itu positif atau enggak gitu ya, terus kemudian dicari genotyping-nya. Jadi untuk mengetahui apakah tipe 16-18 itu juga yang banyak di tempat kita. Ternyata memang kalau kita lihat ya, kanker leher rahim itu kan 99,7% itu penyebabnya karena virus HPV ya. Jadi karena dia itu penyebabnya virus HPV tadi, makanya ada pencegahannya dengan vaksinasi, dan kemudian untuk screeningnya kita bisa menggunakan HPV DNA test. Jadi kalau dari hasil penelitian itu memang hampir 100% itu pasien yang diteliti pada saat itu HPV-nya itu positif, dan positifnya kebanyakan di tipe 16-18, walaupun ada juga yang tipe 45 sama 52. Terus kemudian karena kita penelitian genotyping ya. Apakah ada CA cervix itu yang non HPV? Ada. Jadi misalkan tipe yang gastric cell ya, gastric cell type itu dia tidak mengandung HPV ya. Jadi dia tidak karena virus HPV, tapi itu kemungkinannya cukup kecil ya. Terus kemudian apakah kalau HPV DNA-nya itu positif, apakah virusnya dalam keadaan aktif? Lah, kalau dari sini kita bisa melihat flowchart ya, algoritma yang dari WHO yang ada di guideline tadi 2021. Maaf tadi saya mungkin belum sempat nge-share ya. Di situ ada beberapa pilihan, ada 7 algoritma. Apabila ada HPV DNA itu terdeteksi positif ya, kalau basicnya itu screen and treat ya, itu bisa langsung dikerjakan langsung treatment ya. Terus sama dengan IVA, kalau semisal sebagai screen and treat, habis IVA-nya positif, bisa kita lakukan treatment. Itu ada algoritma yang pertama sama yang kedua. Sedangkan algoritma yang ke-3 sampai ke-7 di sini apabila ya HPV DNA-nya itu positif ya, yang pertama kita bisa cek genotyping 16-18-nya itu positif apa enggak. Terus kemudian baru diikuti dengan pemeriksaan IVA, terus baru kemudian kita lakukan butuh terapi atau enggak.
algoritma yang kelima itu HPV DNA-nya itu misalkan positif ya, diikuti dengan IVA. Kalau IVA-nya positif baru dilakukan treatment. Tapi kalau IVA-nya negatif ya kita nggak perlu treatment. Jadi memang ada virusnya di situ, virus HPV-nya, tetapi dia tidak sampai ke dalam, bahasanya belum masuk ke dalam menimbulkan masalah di sel serviksnya, sehingga kita tidak perlu melakukan terapi kalau semisal dia hasil IVA-nya itu negatif, karena dia belum sampai ke tingkat sel, sehingga kemungkinan untuk regresi itu masih ada. Terus kemudian yang algoritma yang keenam ya, apabila HPV DNA itu positif ya, bisa dikerjakan dengan pemeriksaan kolposkopi. Terus yang berikutnya juga kalau HPV DNA-nya positif bisa dikerjakan dengan sitologi ya, dalam hal ini pap smear, dilanjutkan dengan kolposkopi, baru dilakukan dengan treatment ya. Karena kalau kita lihat di sini kolposkopi di tempat kita itu kan istilahnya ya jarang ya, jadi nggak semua rumah sakit punya dan sebagainya. Kemudian usulan dari Hogi sendiri pada saat lokakarya kemarin, kalau semisal HPV DNA ini sebagai primary screening itu positif, kita kerjakan dengan pemeriksaan IVA test. Itu algoritma yang kita ambil, jadi algoritma dari WHO yang nomor 5 ya. Jadi kalau misalkan dia positif, ada acetowhite, baru kita lakukan dengan treatment seperti itu. Jadi kalau dia belum ada perubahan pada tingkat selulernya, kita tidak melakukan treatment, hanya kita tunggu, kita evaluasi 1 tahun kemudian untuk pemeriksaan HPV DNA-nya. Jadi saya begitu, Dr. Sunyoto. Ya, terima kasih, Dr. Indra. Jadi adanya virus di sana itu belum menunjukkan bahwa kita harus melakukan terapi ya. Iya. Dan kecuali sudah ada jejas di sana, sudah ada mulai tampak kelainan-kelainan yang bisa dideteksi dengan IVA itu, baru kita melakukan terapi. Mungkin Dr. Pungki mau menambahkan, Dr. Pungki silakan. Iya dok, jadi tadi sudah dijelaskan Dr. Indrayul. Jadi prinsipnya HPV testing itu ada, itu cuma pemeriksaan awal ya. Jadi sebagai screening awal, tapi dikombinasikan juga dengan pemeriksaan. Ya ada beberapa alternatif tadi ya, bisa dilakukan pap smear atau IVA, atau langsung kolposkopi. Jadi kita harus ngecek serviksnya sendiri gimana. Virusnya ada, serviksnya normal apa tidak. Jadi kalau misalnya ada pasien tanya, dok HPV saya positif, saya mau langsung di lip coater ya, ini kita potensial overtreatment. Jadi sangat potensial overtreatment. Jadi kalau misalnya dia hasil sitologinya, pap smear atau IVA-nya positif, kita lanjut kolposkopi. Kalau memang ada lesi, baru kita melakukan terapi lesi prakanker. Jangan lupa bahwa terapi lesi prakanker juga memiliki imbas, pasiennya juga tidak nyaman ya, kurang lebih 1-2 bulan tidak bisa hubungan, keputihan karena recovery. Jadi kita juga punya prinsip menghindari overtreatment. Belum lagi ada risiko untuk kehamilan berikutnya kalau pasiennya masih muda. Jadi kita ada tendensi konservatif. Jadi kita bisa langsung kolposkopi atau kita sitologi dulu. Kalau pada yang HPV-nya positif, terus kemudian sitologinya negatif, kolposkopinya negatif ya, saya setuju Dr. Indrayul, tadi kita evaluasi 1 tahun. Karena dalam waktu 1 tahun, kalau virusnya itu persisten, artinya dia memiliki potensi yang sangat besar untuk terjadinya lesi prakanker di kemudian hari. Jadi, tapi kalau virusnya hilang dengan sendirinya, imunnya bagus, maka maka kita bisa menyatakan pasiennya sudah sembuh saat itu. Cuman perhatian khusus pada pasien HIV. HIV itu ada kelompok khusus di bawah usia 25 tahun lebih, dia sudah pakai. Jadi pada HIV kan HIV di dunia cukup tinggi ya, dan biasanya HIV itu temannya HPV juga. Jadi satu paket. Jadi dalam kondisi seperti itu biasanya memang monitoring kita lebih agresif. Terima kasih teman-teman. Ya, baik, Dr. Pungki. Ini masih ada pertanyaan ya dari Dr. Indi. Dr. Indi ya, kalau di luar sudah menggunakan screening HPV DNA, kira-kira kalau di negara kita menerapkan seperti itu, plus hanya in speculo, kira-kira biayanya apa jauh dengan biaya PAPS dan IVA? Jadi mengenai pembiayaan ini, Dr. Indrayul barangkali, silakan. Oke, terima kasih Dr. Sunyoto. Kalau kemarin kita ikut lokakarya ya pada saat rangkaian Kogi Riau kemarin hari Sabtu, memang itu ada dari Bapak Menteri ya, Menteri Kesehatan, terus kemudian ada beberapa juga
divisi-divisi dari Kementerian Kesehatan yang ikut pada saat itu. Memang kalau untuk pemeriksaan HPV ini yang diusulkan dari POGI untuk sebagai usulan ke Kementerian Kesehatan nantinya sebagai program screening nasional ya. Memang kalau untuk menuju ke program screening nasional itu kita harus melalui tahapan-tahapan di mana itu nanti akan melalui tim HTA atau tim penilaian Health Technology Assessment. Kemarin sudah dipaparkan sama Prof. Iko ya bahwa memang HPV DNA itu kalau dinilai secara biaya kemarin itu jatuhnya sekitar 542.924.000. Sedangkan dengan Pap smear mungkin hanya sekitar 33.000. Kemudian dengan Pap smear 130.000. Tetapi apabila kita lihat jumlah penduduk kita itu kan 272 juta. Dengan jumlah wanitanya itu mencapai 134 juta. Dan jumlah perempuan berisiko itu 44 juta. Jadi kalau semisal dengan 44 juta yang akan diperiksa, dengan misalkan margin yang diambil sedikit, memang ada tawaran memang yang sudah masuk itu sekitar 140.000 kabar terakhir itu. Jadi 140.000 itu untuk pemeriksaan HPV DNA tes. Apakah itu mungkin? Ya saya jawab ya masih mungkin saja. Wong kemarin itu kalau kita misalkan suntik vaksin Gardasil ya, kalau Gardasil itu kalau di pasaran itu kan kita yang ada di tempat siring itu dipraktekkan kan tulisannya 900, HET-nya 950.000. Sedangkan kalau untuk program kemarin itu dapatnya yang berupa file ya. Jadi memang kalau untuk Gardasil yang untuk anak sekolah itu berupa file gitu ya. Itu dia harganya cuma 160.000-an. Jadi kalau semisal nanti HPV DNA ini bisa ditekan ya, bisa ditekan seperti harganya Pap smear sekitar 130.000 dengan jumlah penduduk wanita yang beresiko dalam hal ini yang mencapai target tadi 44 juta. Ya mungkin kalau semisal ada yang bisa turun harganya dan bisa dari tim HTA itu bisa melakukan bahasanya audiensi dan sebagainya ke DPR dan sebagainya bahwa kita tuh harus sampai seperti capaian yang dianjurkan oleh WHO karena negara-negara lain pun untuk mengeliminasi ini untuk menolong wanita-wanita Indonesia ini sudah sampai taraf ke sana lah. Kalau kita masih ketinggalan saja gini ya kita ya kasihan nanti bakal akan banyak yang tidak tertolong dan datangnya pun pada stadium lanjut pun di tempat kita. Kalau radiasi itu kan ngantrinya bisa sampai 3 bulan, 6 bulan, kan cukup disayangkan. Tapi kalau misalkan datangnya itu pada saat dia masih awal ya, di mana kita pun dari HOGI itu masih mengusulkan TCA itu sebagai terapi. Jadi harapannya nanti program baru nanti ke depannya itu kalau dari hasil lokakarya kemarin pada saat rangkaian POGI Riau itu usulan kita memang untuk co-testing Indonesia itu kita menggunakan HPV DNA plus pemeriksaan IVA. Apabila positif, maka kita berikan dengan TCA. TCA pun juga masih dalam rangkaian ini ya, bahasanya progres untuk approval dari tim HTA PP POGI. Jadi kita berdoa semoga apa yang diusulkan dari organisasi itu bisa diterima dan didanai ya, karena kan ini menyangkut masyarakat dan kemudian semuanya kan harus dikaji mulai dari cost effectiveness dan kalau semisal ini sebagai program apakah nanti bisa dilaksanakan sebaik-baiknya karena ini juga menyangkut anggaran. Jadi saya demikian, Dr. Ya, terima kasih Dr. Indrayul. Jadi memang kalau menyangkut dana itu kalau pemerintah itu betul-betul berkomitmen ya untuk membantu pasti bisa ya. Ya kita doakan aja mudah-mudahan usulan kita itu bisa diterima. Baiklah, Dr. Pungki mau menambahkan barangkali? Ya, jadi saya setuju dengan Dr. Indrayul ya. Jadi memang ini sekarang sedang dikaji, sedang diajukan. Jadi memang alhamdulillah sekarang kita dari segi profesi sudah menyadari betapa pentingnya HPV testing ini juga. Jadi ya dan nanti saya yakin dengan waktu juga semua teknologi yang awalnya mungkin mahal jadi lebih terjangkau ya. Untuk saat ini selagi peraturannya masih digodok ya mungkin memang kita bisa meningkatkan awareness kita aja untuk itu. Soalnya kadang-kadang kan kita kalau mungkin kita selalu merasa bahwa ini pemeriksaan yang sangat mahal segala macam, akhirnya kita
sangat reluctant atau berusaha untuk menghindari mengkai pasien untuk melakukan hal itu. Jadi saya rasa sekarang kita sudah waktunya berbenah ya, karena ini sudah WHO menyatakan itu artinya satu, validitasnya cukup tinggi, nomor dua, harusnya secara teori visibilitas untuk dilakukan sangat tinggi. Karena kalau pemeriksaan yang super canggih, mereka juga akan tidak menyarankan, karena kan kita juga harus memikirkan mulai dari negara maju sampai negara berkembang seperti Indonesia, di mana mungkin coveran kesehatannya sangat terjangkau ya gitu. Jadi saya rasa di kemudian hari bisa lebih affordable, dan harapan saya kalau kita punya pengetahuan tentang ini, kita akan lebih gampang untuk merekomendasikan pemeriksaan seperti ini. Terima kasih, Dr. Baik. Dari pendengar ya, kok tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau komentar yang langsung ya? Belum ada, Dok, Masih ada sementara, Dok. Ya. Belum ada sementara, nanti kalau ada Belum ada kami ya. infokan, Dok. Baik, masih ada Pertanyaannya menumpuk ini. Iya. Sampaikan dari ini tanpa nama ya. Pertanyaannya, kalau dengan screen HPV DNA tidak cukup sebagai gold standar dan harus dievaluasi lagi dengan pap smear atau IVA, kenapa kok tes HPV DNA dijadikan gold standar screening ya? Demikian Dr. Indrayul barangkali bisa memberikan penjelasan. Sepertinya gold standarnya masih pemeriksaan patologi anatomi, dokter ya. Jadi HPV DNA itu sebagai primary screening test. Ya. Jadi jadi sepertinya ini ada miss ya. Jadi kalau dari kita, jadi misal untuk screening HPV DNA itu, jadi ini sebagai primer, jadi screening primer. Jadi awal pasien datang itu dilakukan tes tadi kan batasannya kan mulai usia 30 tahun. Kita wanita 30 tahun kita lakukan screening dengan HPV DNA. HPV DNA-nya positif, ya sudah kita kerjakan pemeriksaan IVA. Kalau IVA positif baru kita lakukan terapi. Tapi apabila gold standarnya itu dengan pemeriksaan tetap dengan pemeriksaan histopatologi. Jadi kalau kita melihat dari flowchart-nya WHO, jadi nanti bisa dilihat ya. Jadi di googling tentang guideline WHO untuk screening dan treatment of cervical precancer ya tahun 2021 itu ada beberapa flowchart sama algoritmenya. Kalau semisal kita langsung kerjakan tadi HPV DNA test, kemudian di IVA positif, kita bisa lakukan kerjakan treatment. Itu berarti kita ambil algoritma yang nomor 5. Tetapi kalau semisal kita punya kolposkopi, ya kita boleh melakukan kolposkopi. Jadi habis HPV DNA tesnya itu positif, kita kolposkopi. Ya kalau untuk standarnya ya memang kita biopsi terarah, terus baru kita treatment itu bisa seperti itu. Jadi gold standarnya untuk bahasanya serviks ini ya tetap dengan pemeriksaan histopatologi, gitu ya. Iya, jadi perlu dijelaskan bahwa HPV screening untuk primary screening ya, bukan gold standar ya. Betul. Terus kemudian, dokter. Terus di situ algoritmenya ada screen and treat, ada juga screen, triase, dan treat. Artinya setelah di hasil screening awalnya HPV DNA-nya itu positif, kita lakukan triase. Triasenya bisa dengan IVA, bisa dengan kolposkopi, bisa dengan pap smear lagi, baru dilakukan treatment. Jadi kalau kita lihat nanti bisa di algoritma dari WHO, dokter. Jadi pilihannya mau screen and treat atau screen, triase, dan treat, gitu. Baik, barangkali Dokter Anu mau menambahkan, Dokter Pungki? Iya, mungkin pertanyaannya itu ada hubungannya dengan, ya saya setuju, memang gold standarnya mau kanker, mau lesi prakanker, gold standarnya adalah patologi anatomi. Jadi kita biopsi dengan kolposkopi. Jadi kalau kolposkopi yakin kita bersih, oh itu normal, nggak ada masalah. Nah, jadi yang kita bahas itu adalah HPV testing sebagai screening. Dulu screeningnya kan gold standarnya pap smear. Pap smear saya cukup. Jadi HPV itu sebagai tambahan yang mungkin dulu dianggap sebagai barang mewah ya, walaupun di seluruh dunia juga. Kemudian sekarang ternyata saya juga sering mengikuti beberapa kuliah update ya, bahwa pap smear itu false negatifnya tinggi, cukup tinggi. Tapi bukan berarti bahwa nggak ada artinya. Pap smear juga tetap diperlukan, terutama di bawah 30 tahun.
Tapi kalau kita bandingkan head to head dengan HPV testing itu ternyata false negatifnya jauh lebih tinggi pap smear saja gitu. Tapi sebaliknya kalau kita HPV testing hasilnya positif, kita juga tetap harus tadi seperti dikatakan Dr. Yul tadi, kita triase mau IVA, mau pap smear, atau kita langsung kolposcopy juga boleh ya. Tapi tujuannya di dunia ini sedang diarahkan ke HPV testing karena kalau kita mengandalkan pap smear saja sebagai screening awal atau bahkan IVA saja sebagai screening awal, kita akan banyak melewatkan lesi prakanker serviks. Mungkin itu yang kata kuncinya. Itu kenapa kok HPV sekarang ya istilahnya jadi primadona untuk lesi prakanker untuk ini. Jadi dengan HPV testing yang kita screening positif, maka kita bisa menangkap lebih banyak dibandingkan kita nunggu pap smear positif. Kata kunci itu ternyata. Terima kasih. Baiklah, masih ada pertanyaan yang disampaikan ini menarik. Dari Dr. Widya Stuti, vaksinasi program untuk kelas 5 SD dengan screening beberapa pertanyaan saja, ada formnya, atau harus tes HPV dulu? Kalau untuk program dokter ya, dengan siswi ya kelas 5 SD, ya kita tidak perlu melakukan tes HPV DNA. Ini masuk di program bulan imunisasi anak sekolah. Jadi kalau di Surabaya mulai tahun 2017 sudah dilaksanakan kelas 5 SD tes HPV, kok tes ya? Maksudnya kelas 5 SD dilakukan vaksin HPV DNA dan kelas 6 SD kemudian ulangan yang kedua. Jadi cukup 2 kali suntikan. Karena memang untuk bahasanya menghemat ya, kalau memang ada beberapa daerah yang mulai tahun 2010 pun dia dengan dana APBD itu melaksanakan program vaksin HPV, tetapi dia ngambilnya karena pada anak SMA, maka dia suntikannya 3 kali suntikan. Tetapi yang sebagai demonstration project di negara kita itu 2016 itu di Jakarta. Itu dimulai dari kelas 5 SD sama kelas 6 SD karena cukup hemat, karena cukup 2 kali suntikan sehingga suntikan yang ketiga itu kan istilahnya bisa untuk yang lainnya seperti itu. Dan ini sudah mulai jalan di beberapa daerah, Surabaya mulai 2017, terus kemudian Kulon Progo, Makassar, Manado, dan tahun depan insya Allah seluruh Indonesia. Jadi siswi kelas 5 sama siswi kelas 6. Iya, dan tadi kan memang dinyatakan kalau mereka-mereka yang belum pernah kontak seksual tentu ya tidak diperlukan tes HPV itu ya toh. Jadi termasuk makanya sasaran kita ini anak-anak yang betul-betul masih bersih lah istilahnya. Dokter Seto, masih ada pertanyaan lain, Dokter Seto? Halo? Suara saya masih kedengaran? Ini ada satu pertanyaan lagi dari Dr. Go. Dr. G. Petrus Andrianto. Selamat pagi, Dok. Dalam brosur vaksin HPV, cuma ditulis mencegah infeksi HPV, bukan mencegah kanker serviks karena HPV. Mengapa begitu? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Dokter Pungki atau saya? Silakan. Oke. Saya mungkin mau mencoba menjawab ya. Vaksin HPV kenapa dituliskannya hanya untuk mencegah infeksi HPV bukan mencegah kanker serviks ya, karena memang vaksin HPV itu untuk semua infeksi HPV virus ya. Dalam hal ini tidak cuma CA cervix saja, bisa untuk dalam hal ini CA penis, kemudian kalau dia yang bukan kanker itu misalkan kondiloma acuminata, terus kemudian dia juga bisa mencegah terjadinya CA vagina juga iya. Jadi karena seluruh penyakit karena infeksi virus HPV itu ada macam-macam, jadi dia tidak hanya untuk mencegah CA cervix. Kebetulan kalau semisal dia itu disuntikan pada wanita, maka dia bisa melindungi terhadap CA cervix seperti itu, dokter. Jadi kalau di brosurnya itu memang mungkin karena kalau di negara lain
untuk program imunisasi ya, National Immunization Program itu tidak hanya untuk wanita saja. Di negara lain pun ini juga disuntikkan pada siswa, jadi pada anak cowok. Jadi kalau misalkan kita punya anak yang mau sekolah ke luar negeri pun itu biasanya diminta data vaksinasi termasuk vaksinasi HPV karena ini juga bisa mencegah kondiloma acuminata, CA penis seperti itu. Itu dokter jawaban saya. Jadi karena memang tidak spesifik untuk CA cervix. CA cervix itu hanya salah satu perlindungan dari vaksin HPV. Baik, Dokter Pungki mau menambahkan? Ya, jadi ya mungkin tadi saya membahas masalah vaksin pada laki-laki ya. Jadi saya setuju. Jadi vaksin pada laki itu dua efeknya. Satu, dia mencegah kanker pada related cancer pada laki. Nomor dua, dia juga punya efek menurunkan risiko transmisi HPV ke spouse. Ini ada pertanyaan tapi mungkin sudah terjawab ini ya. Pertanyaan oleh Dr. Haryana Pertama. Bisakah tes HPV dilakukan pada pria? Dan mungkin spesimennya apa yang diambil ya? Dr. Indrayul, bisakah tes HPV dilakukan pada pria? Seharusnya ya bisa dok ya, mungkin diambil dari penis gitu ya. Cuman saya terus terang enggak, karena saya di obstetri, jadi saya enggak terlalu bahasanya mendalami yang untuk pada pria. Dari teman sejawat kulit ya ini. Jadi harusnya bisa, sehingga pun misalkan maaf pada pemeriksaan tes pada wanita, misalkan dia baru koitus gitu ya, terus kemudian bahasanya belum 2 hari, kemudian kita kerjakan tes HPV DNA, itu misalkan positif, itu bisa jadi itu juga infeksi HPV dari yang laki pun juga bisa terjadi, dari literatur dikatakan demikian, dokter. Ya, ada pertanyaan lain nih, mungkin juga sejalan dengan pertanyaan tadi ya. Dok, tes HPV apakah tes darah? Atau bahan apa? Bukan, jadi tes HPV itu kita ambil dari serviks. Jadi karena diambil dari serviks, kita seperti mengambil bahan pada saat melakukan liquid base. Jadi makanya pemeriksaannya itu sampel yang dari liquid base itu semisal dia itu maaf kita itu istilahnya itu reflect testing ya. Reflect testing itu artinya sampel ya. Jadi liquid itu bahan cair yang kita pakai untuk mengambil bahan sampel itu apabila hasil untuk pap smear saja, apabila hasil pap smear-nya itu ada abnormalitas, kita bisa lanjut untuk melakukan pemeriksaan HPV DNA test seperti itu. Ada namanya reflect testing. Itu kita dipakai juga. Jadi seperti itu. Jadi satu kontainer itu bisa untuk cek mulai dari HPV test, bisa cek untuk pap smear, bisa cek juga untuk genotyping. Jadi bisa disimpan. Jadi ngambilnya dari serviksnya, dokter. Ya, jadi satu kali ambil bisa untuk 3 pemeriksaan tadi ya. Kalau pada pria kira-kira mungkin ya pada script, pada ini ya, ada uretranya ya, pada. Nanti kita baca lagi dok, kok pada pria. Iya. Soalnya bukan bidang kita. Kita perlu perlu tahu itu ya, karena ya ada kemungkinan nanti seorang pria karena istrinya dites dia juga ingin melakukan tes. Nah kita kan juga harus tahu itu, bisa menjelaskan. Iya sih, kalau memang selama ini ada juga sih teman sejawat ya cowok gitu ya minta, dok saya divaksin HPV juga dok gitu karena apa namanya istrinya positif CA cervix seperti itu dia. Saya cuma bilang ya yang pertama saya suntikkan mas, tapi nanti berikutnya suntik ke dokter umum ya gitu. Saya kan soalnya dokter obgyn, dokternya wanita, jadi enggak selayaknya saya menyuntik jenengan, saya bilang begitu. Ya, kita memberi penjelasan. Dokter Pungki ada yang tambahkan, Dokter Pungki? Ya mungkin saya tambahkan ini refreshing aja buat teman-teman. Jadi kan pap smear ada beberapa. Dokter Pungki ada yang mau ditambahkan, Dokter Pungki? Halo dok, suara saya jelas dok. Halo. Suaranya enggak kedengaran ya? Halo. Mungkin sinyalnya Dokter Pungki di RSUA soalnya tadi. Oh iya. Halo, suara saya jelas dok? Ya, sekarang dengar. Ya, jadi sepertinya ada pertanyaan yang terlewat dokter dari Dokter Aditya Herlambang ini. Iya. Halo dok.
Kok enggak ada ya di saya ya? Coba tolong dibacakan aja. Assalamualaikum dokter, mohon izin bertanya. Kebetulan saya ada pengalaman pasien konsultasi, usianya 46 tahun. Dia sudah mendapatkan vaksin HPV komplit 3 kali dengan Gardasil pada usia 29 tahun. Dengan sebelumnya dilakukan pemeriksaan plasmir hasil baik. Kemudian pasien datang dengan keluhan erosi serviks dan dilakukan cek HPV DNA dengan hasil positif tipe 16. Apa yang sebaiknya dilakukan? IVA terlebih dahulu, bila IVA positif lalu kolposkopi atau langsung dilakukan treatment. Terima kasih dokter. Silahkan dijawab dokter. Oke. Jadi untuk dokter Aditya Herlambang ya, karena pasien ini sudah melakukan vaksinasi HPV komplit 3 kali, terus kemudian ada keluhan tadi cervicitis ya, dicek ternyata hasilnya itu HPV DNA yang high risk-nya tipe 16-nya positif. Ya, memang kita kerjakan IVA untuk tahu apakah infeksi itu sudah sampai ke sel. Ternyata positif. Kalau positif, monggo dia kerjakan dengan misalkan dengan lip coater seperti itu. Kalau dengan lip kan kita mempunyai bahan sampel PA yang bisa kita kirimkan ke laboratorium seperti itu. Jadi ada gold standarnya seperti itu. Tapi kalau kita punya kolposkopi, ya bisa juga di kolposkopi, terus kita biopsi. Setelah biopsi misalkan hasilnya suatu high grade seal atau low grade seal, baru kita kerjakan lip juga dan di PA lagi, dan kemudian baru pasiennya follow up berkala seperti itu. Jadi kalau tergantung modalitas yang kita punya di tempat kerja. Kalau ada kolposkopi, monggo di kolposkopi, tapi kalau tidak ada, kita bisa kerjakan IVA, kalau positif bisa dilakukan treatment terlebih dahulu. Cuman alangkah baiknya kita tidak ablasi, tapi eksisi. Kalau dengan eksisi kita masih punya sampel untuk bahan PA, tapi kalau kita ablasi kita tidak punya bahan sampel untuk PA sebagai gold standarnya. Gitu. Kita jadi senjata. Ya, baik. Dr. Pungki mau menambahkan, silakan. Iya dok. Jadi mungkin saya mau menambahkan tadi masalah plasmid. Suara saya terputus ya Dr. Pungki ya. Suara saya jelas dok. Jelas tapi suaranya jauh dok. Oh iya. Iya. Ya, sekarang jelas. Halo? Ya, sudah jelas. Ya, jadi saya mau menjelaskan masalah plasmir tadi, dok. Jadi mungkin untuk refreshing aja, plasmir kan ada beberapa tipe ya. Jadi ada mungkin yang kita ajarkan untuk para dokter umum itu terutama yang plasmir konvensional ya, yang menggunakan spatula air itu. Terus kemudian ada yang menggunakan liquid base. Liquid base tadi yang dijelaskan Dr. Indrayul bisa juga digunakan untuk spesimen HPV. Jadi yang harus kita ketahui bahwa ya yang liquid base itu juga dipilih karena sebagai gold standard itu karena ya spesifisitas dan sensitivitasnya lebih tinggi. Cuman tetap itu juga false negatifnya juga cukup tinggi ternyata. Apalagi yang konvensional. Jadi ini yang kita harus ketahui. Tapi kalau untuk pemeriksaan HPV sendiri dari HPV yang dari plasmid yang liquid base. Jadi mungkin itu tambahan yang dari pertanyaan sebelumnya, dok. Kalau yang tadi sudah. Terima kasih. Iya, baik. Dr. Seto, barangkali masih ada pertanyaan terakhir barangkali ya. Karena terbatasnya waktu. Kalau masih ada satu pertanyaan lagi. Sepertinya sudah semua, dok. Oh, sudah semua ya. Tadi sampai ya kebetulan karena ini juga sudah sampai kurang 5 menit lagi waktu acara berhasil, monggo bila mana ada dari masing-masing narasumber atau moderator ingin meresumekan pesan dan ini kesimpulannya. Gitu. Baiklah. Karena waktunya sudah habis ya, saya akan sedikit aja memberikan simpulan. Semuanya tadi sudah jelas ya, dari narasumber ya, berdasar jawaban-jawaban dan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita sepakat bahwa penanggulangan kanker serviks ini memang sangat penting dan menjadi tugas kita bersama ya. Dan sebagai direkomendasikan oleh Pogi dan Pogi pada simposium di Pekanbaru kemarin, ya kita berharap mudah-mudahan usulan-usulan yang kita sampaikan kepada pemerintah ditanggapi dengan serius dan pemerintah berkomitmen ya untuk betul-betul menjalankan program tersebut sehingga keberhasilan daripada program penanggulangan kanker ini akan berhasil dengan baik. Ya, jadi sekali lagi kita sangat berharap bahwa
tahun 30 ya, kita mengharapkan bahwa Indonesia termasuk negara yang terbebas dari cervix atau paling tidak ya sangat menurunlah angka mortalitas dan morbiditasnya. Ya, jadi tugas kita pemerintah, kemudian profesi dan juga organisasi pemerintah harus berpartisipasi bersama, bekerja sama, bergandengan untuk melakukan ini. Dan yang paling penting saya kira juga mengenai KIE ya. Jadi KIE terhadap masyarakat ini loh ya. Baik melalui sekolah-sekolah maupun melalui LSM barangkali yang bisa banyak membantu nantinya. Ya, jadi itu aja. Jadi kita berharap, berdoa mudah-mudahan program pemerintah untuk penanggulangan kanker ini bisa berhasil dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama. Saya kira sekian itu aja, Dr. Seto. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya diskusi kita hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada semua pihak. Saya kembali ke Dr. Seto ya. Ya, terima kasih Dr. Nuwun. Jadi tepat pukul 11 kurang sedikit, jadi sudah insya Allah semua pertanyaan sudah kita jawab, sudah banyak yang masuk dan mungkin beberapa double, jadi sudah pernah terjawab dari jawaban sebelumnya. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya hampir 200 peserta yang datang hari ini. Kita bahas mengenai screening HPV. Jadi sekali lagi terima kasih pada seluruh narasumber yang datang, pada Dr. Brahmana, pada guru kami Dr. Sunyoto, kemudian juga kedua narasumber yaitu Dr. Indra Yuliati dan Dr. Pungki Mulawardana. Kita ketemu lagi pada acara Tanya Apa Saja Rabu minggu depan, insya Allah tanggal 10 Agustus 2022. Sekali lagi terima kasih. Izin kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Sunyoto, Dr. Indra Yuliati. Sama-sama.